Hi class, welcome back to your English class. In this video, we are learning about application letter. To make the lesson easy to understand and useful for us, let's pray for our God first. Okay, and please support this channel with click subscribe, and for something new in this channel, you can turn on the notification. Are you ready for the lesson? Let's start. Application letter atau surat lamaran pekerjaan adalah salah satu topik pembelajaran bahasa Inggris untuk tingkat SMA dan SMK. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengidentifikasi, untuk mengerti struktur dan unsur kebahasaannya, to analyze, dan yang terakhir untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Sumber pembelajaran pada topik ini adalah dari Indeed.com. Kita mulai dari pengertian application letter adalah dokumen mandiri yang Anda serahkan ke calon pemberi kerja untuk menyatakan minat Anda pada posisi yang ditawarkan. Ini dia contoh teksnya, dan untuk struktur kebahasaannya, pertama kita lihat ada kepala surat atau head of from dari si pengirim surat. Selanjutnya ada date, tanggal surat. Yang ketiga ada suratnya ditujukan kepada siapa. And then nomor 4 ada salutation atau pembuka. And number 5 background atau reference, latar belakang lamaran ini dibuat. And number 6 experience education background, menjelaskan pengalaman dan latar belakang pendidikan Anda. And number 7 promotion, mempromosikan diri. And 8 appreciation, yaitu memberikan penghargaan untuk si pembaca surat. And number 9 closing ataupun juga penutup, signature, tanda tangan, dan yang terakhir adalah nama lengkap Anda. Itulah struktur yang biasa digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. And then kita next, untuk lebih detailnya kita bisa menganalisis teks surat lamaran pekerjaan. Seperti yang kita dilihat pada layar. Oke, untuk kepala surat kita dapat mencantumkan yang pertama, nama, tempat tinggal, alamat email, dan nomor telepon Anda. Setelah itu tuliskan tanggal saat Anda mengirimkan surat lamaran tersebut. Selanjutnya tuliskan nama HRD atau nama supervisor. Tapi jika pada iklan lowongan pekerjaannya tidak tercantumkan nama-nama tersebut atau jabatan-jabatan tersebut, maka suratnya dapat ditujukan kepada recruitment manager pada perusahaan tersebut. Terus setelah itu tuliskan nama perusahaannya, dan tulisan alamatnya dibuat lebih simpel dan ramping ya. Salutation atau kata pembuka bisa menggunakan kata dear dan dilanjutkan nama orang atau jabatan yang dituju dalam surat tersebut. Pada bagian paragraf pertama, Anda harus menceritakan di mana Anda telah melihat iklan lowongan kerja tersebut, dan ungkapkanlah bahwa Anda sangat tertarik untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya di paragraf kedua, Anda sampaikan bahwa Anda memenuhi persyaratan yang diminta oleh perusahaan tersebut, dan Anda yakin posisi yang ditawarkan sangat cocok karena Anda memiliki cukup pengalaman untuk posisi tersebut. Kesimpulannya, pada paragraf pertama dan kedua, itu unsur kebahasaan yang digunakan lebih merujuk kepada past event atau menceritakan waktu lampau. Setelah itu di paragraf ketiga dan keempat, di bagian ini Anda harus menunjukkan betapa potensialnya Anda. Atau dalam arti lain, Anda dapat menjelaskan kemampuan berupa skill terbaik, visi, misi, dan semua kemampuan yang Anda miliki untuk bisa membantu perusahaan menjadi lebih maju. Ini bisa dibuktikan dengan latar belakang pendidikan yang relevan dan mungkin beberapa sertifikat yang Anda miliki atau beberapa penghargaan yang pernah Anda raih untuk meyakinkan bahwa Anda layak untuk dipilih. Di paragraf terakhir, Anda harus menuliskan apresiasi atau penghargaan atau mengungkapkan rasa terima kasih ya kepada si pembaca surat tersebut, yang mana beliau telah membaca surat lamaran Anda. Dan di sini Anda juga harus mengungkapkan bahwa Anda sangat berharap untuk bisa dihubungi, mungkin untuk tes atau wawancara pada tahap selanjutnya. Untuk kata penutup, Anda bisa memilih kata sincerely, best regards, sincerely yours, dilanjutkan juga dengan tanda tangan dan nama lengkap Anda. Untuk sesi latihan, mari kita coba membuka sebuah koran dan memilih sebuah job vacancy atau lowongan pekerjaannya. Oke, nah ini dia career opportunities yang ditawarkan. Ada 4 posisi yang kita dapat lamar ya. Ingat, saat membaca sebuah lowongan pekerjaan, Anda harus fokus pada data-data seperti pertama, posisi atau jabatan, pendidikan atau sertifikasi profesi yang disyaratkan, terus pengalaman, nama perusahaan dan alamatnya, nama HRD, supervisor, recruiter lainnya, dan yang terakhir tanggal batas akhir lamarannya harus dikirim tentunya ya. Oke, di sini kita akan membuat contoh cara menulis surat lamaran kerja untuk posisi sebagai shop assistant. Ayo kita mulai membuat suratnya.
Pada contoh kali ini, nama pelamarnya adalah Budi Sulistiono. Pertama, di kepala surat Budi mencantumkan nama, tempat tinggal, nomor HP, dan alamat email. Selanjutnya mencantumkan tanggal surat. Terus nama HRD, nama perusahaan, dan alamatnya. Di paragraf pertama, Budi menceritakan bahwa dia mendapatkan informasi tersebut dari iklan yang dipasang di koran Pikiran Rakyat. Dan Budi tertarik untuk melamar pekerjaan ini. Di paragraf selanjutnya, Budi menjelaskan ketertarikannya di bidang bisnis pertanian, memiliki jiwa mandiri, dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam setiap pekerjaan. Ia buktikan dengan menceritakan pengalamannya di bidang terkait yang kurang lebih selama 3 tahun. Seperti selalu tepat waktu, mampu bekerja sesuai dengan target, bisa mengatasi masalah-masalah konsumen, masalah-masalah transaksi, mampu mengoperasikan beberapa software perdagangan retail, dan berdasarkan pengalaman tersebut, Budi percaya diri bahwa Budi sangat cocok dengan posisi yang ditawarkan. Nah, di paragraf selanjutnya, Budi menjelaskan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah ia selesaikan, dan ia ingin segera dihubungi untuk bisa menjelaskan betapa potensialnya Budi untuk memajukan perusahaan tersebut. Di paragraf terakhir, Budi menyampaikan ucapan terima kasih, dan surat ini dijelaskan sebagai pengantar beberapa material yang ia lampirkan, seperti CV, beberapa sertifikat yang ia miliki. Yang terakhir, kata penutup, tanda tangan, dan nama lengkap Budi. Ini dia contoh hasil surat lamaran kerja yang telah Budi buat. Oke, kelas, itulah penjelasan sederhana tentang application letter. Semoga semua dapat dipahami dengan mudah ya. Selanjutnya, untuk tes pemahaman dan analisis teks dari video pembelajaran ini, silakan buka di www.schoology.com. Untuk yang belum punya akun, silakan sign up as a student and use this access code. Untuk yang sudah punya akun, silakan login dan join kursnya dengan akses kode yang tertera di layar. Pilih kuisnya dan klik Start New Attempt. Terakhir, untuk sebagai bahan latihan atau praktek, saya tugaskan Anda untuk membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan seperti yang Anda lihat pada layar ini. Nah, sebelum saya akhiri video ini, ada informasi penting untuk Anda. Untuk dapat mengunduh slide PowerPoint materi application letter ini, terus contoh-contoh suratnya, gambar lowongan pekerjaannya juga, kode akses dan link psikologinya, Anda bisa cek semuanya di deskripsi di bawah video ini. Thanks a lot for joining me for this lesson, and I'll see you on my next lesson. Happy studies and goodbye for now.